Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi kami berada di Desa Fatumetan, Kecamatan Ampong Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa. Selamat siang, Pak Desa. Ya, selamat siang, Pak. Jumpa lagi kita ya, Pak Desa. Ini part yang kedua dengan Pak Desa. Di sebelah kanan saya izin ada Bapak Pendeta. Salam, Bapak Pendeta. Salam, Bapak Pendeta Lei Karpada. Bapak Pendeta Lei. Ya, Lei. Lalu di sebelah kanan saya ada tokoh masyarakat, mewakili tokoh masyarakat yang ada di Desa Fatumetan. Memang by design kami libatkan semua unsur stakeholder untuk menyampaikan pergumulan yang sementara ini dialami, dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Desa Fatumetan. Karena itu terlebih dahulu kita akan meminta dari Bapak Desa terlebih dahulu, apa sih pergumulan, persoalan yang dialami oleh masyarakat yang ada di Desa Fatumetan ini. Izin Bapak memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Nama saya Kefilus Sila, Kepala Desa Fatumetan. Kecamatan Ampong Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, baik, terima kasih Bapak dari Suara Harapan yang sudah hadir bersama kami, dan terima kasih kami sampaikan ya pilih semua masyarakat, dan melalui kesempatan ini kami akan menyampaikan hambatan-hambatan atau keluhan sepanjang desa ini berdiri. Jadi sepanjang desa ini mekar dari Kelurahan Lelogama, pergumulan utama itu adalah infrastruktur jalan. Itu yang pertama. Izin, mekarnya tahun berapa Pak Desa? Kalau mekarnya ya sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an? Ya, 70-an. Mekar dari Ampong, dari Lelogama? Lelogama. Kelurahan? Ya, Kelurahan. Oke. Ya, jadi mekar dari tahun 70-an itu, pergumulan utama itu adalah jalan. Dan sampai dengan sekarang setiap tahun Musdes, bahkan Musrembang, usulan prioritas itu dari masyarakat di setiap dusun RT itu usulan prioritas utama itu jalan. Dan jalan ini menjadi usulan prioritas mungkin sudah 20 tahun. 20 tahun ya, pergumulan 20 tahun. Setiap tahun diusul prioritas jalan itu utama. Tapi sampai dengan sekarang ya kami berpikir sering komplain dari masyarakat, mereka persoalkan tidak usah musrembang karena musrembang juga sama, tidak ada hasil. Nah ini sebagai kami yang diutus sebagai pemerintah, ya kami menyatakan bahwa wajib, walaupun tidak ada jawaban tapi wajib, namanya diabaikan tetapi wajib. Jadi itu menjadi usulan prioritas setiap tahun, bahkan bukan 20 tahun tapi mungkin sudah lebih. Mungkin sudah lebih. Jadi ini pergumulan kami. Oleh karena itu pergumulan yang saya sampaikan sudah melalui masyarakat. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, yang kedua adalah jaringan, karena ya kasihan kami sebagai pelaksana pemerintah di desa ini sekarang dengan arahnya digital semuanya harus butuh jaringan, terhambat sehingga setiap kali laporan ya perkembangan dalam desa kami sering terlambat. Tetapi kami siasati itu karena ya malumlah kami sudah dipercayakan entah halangan apapun, walaupun kesulitan jaringan, tapi kami harus jalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sampai dengan sekarang ini kami punya APBD juga, ya realisasi tahap pertama selesai dan kami hampir sudah mau usulan tahap 2. Usulan tahap 2. Jadi oleh karena itu ya kami harapkan ya untuk jalan ini kami merasa kami diabaikan. Kami adalah salah satu desa di Kabupaten Kupang. Namanya kami ya biasanya setiap tahun kita dengar ada dana sekian, tapi kami menanti dengan usulan kami ya kami gumuli mudah-mudahan, tapi tidak pernah tersentuh. Bahkan saat informasi dari BP4D kami tidak pernah, nama kami Desa Fatumetan tidak disebut juga. Tidak pernah disebut dengan pergumulan kami yang adalah pergumulan utama, karena di sini masyarakat kami ya punya hasil juga, tetapi kalau mau bawa ke sana sampai ke pasar
ya ojeknya atau frak otonya lebih mahal dari hasil yang mereka bawa. Nah ini menjadi kendala sehingga ya masyarakat di sini setiap tahun tetap dari 3 dusun, kalau Musdus paling usulan prioritas utama itu adalah jalan. Ya, dan ini kami belum terrealisasi dan ini pergumulan kami. Dan sampai dengan pemimpin mana yang menghargai dan mendukung kami, pasti dia adalah pemimpin yang baik. Karena itu adalah motivasi atau kerja Tuhan, dan kami akan mendoakan ketika ada pemimpin yang menyentuh pergumulan masyarakat Desa Fatumetan, ya saya secara pribadi, secara kepemimpinan di wilayah desa, kami sangat bersyukur karena pergumulan kami dijawab. Izin Pak Desa, berapa kilo turun dari jalan umum ke sini? Ya kalau ya itu 8 kilo. 8 kilo, tapi tidak disentuh? Ya, tidak disentuh. Oke, kita telah mendapatkan satu gambaran informasi by data yang disampaikan oleh Pak Desa, dan ini telah dibuktikan dengan tadi kita turun dari jalan umum ke sini dan gambar-gambar telah kita ambil. Nah, Pak Desa, izin kita ke Bapak Pendeta. Siap. Pak Pendeta, izin. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dari sisi tokoh agama, Pak Desa mungkin bisa sedikit menyampaikan doa-doa agar mata pemerintah bisa terbuka dan bisa menjawab. Silakan Bapak Pendeta. Baik, terima kasih untuk kesempatan dari Suara Harapan untuk diskusi pintar atau pintar ini. Yang pertama, saya juga berterima kasih karena sudah mau datang untuk mendengarkan kami punya keluhan. Saya pikir apa yang dikeluhkan Bapak Desa sama dengan yang dikeluhkan oleh kami, karena kami di Fatumetan ini satu desa, satu jemaat. Satu jemaat Gemit Karmel Fatumetan, dan semua warga desa adalah warga jemaat juga. Artinya kami punya pergumulan yang sama, doa dan harapan yang sama. Jadi kami punya hasil, tadi Bapak Desa bilang kami punya hasil banyak sekali, hanya akses ini. Kalau misalnya musim hujan dia terus menerus, maka kami tidak akan bisa keluar dari kampung. Ini menjadi persoalan, sehingga bukan hanya untuk jual hasil, tetapi untuk kebutuhan kami makan minum sehari-hari juga akan kesulitan. Terganggu semua. Jadi itu juga kami alami semua di sini. Ini yang saya sampaikan. Saya berharap pemerintah mau mendengar kami punya pergumulan ini, karena akses jalan sangat susah. Ketika kami dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, kami sangat-sangat kesulitan. Bahkan kami harus, kalau dengan kendaraan roda 4, kami harus banyak orang untuk tarik oto. Harus tarik oto. Motor pun begitu, kami juga kesusahan. Bisa-bisa juga kadang kami juga bisa salah rel, kami jatuh. Begitu. Jadi saya pikir doa masyarakat, doa jemaat, doa kami semua adalah akses jalan ini, infrastruktur, kami minta pemerintah untuk bantu kami. Kemudian dengan masalah jaringan ini kami kesusahan, karena bukan hanya di pemerintah, kami di gereja juga sudah pakai sistem online. Kami juga harus butuh laporan, update informasi terbaru. Jadi kami memang masih, bukan hanya itu, juga anak sekolah juga. Kita tuju kepada sekolah, karena di sini juga ada 2 sekolah SD dan SMP. Mereka juga sangat membutuhkan akses internet untuk belajar maupun untuk ujian. Apalagi sekarang sistemnya ujian online. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan beralih ke mewakili tokoh masyarakat. Bapak nama siapa dulu Bapak? Nama saya Cornelis Pemolo, Kecamatan Amfuang Selatan, Kabupaten Kupang. Di sini saya menyampaikan rasa hormat kepada Pak berdua yang dari Sormas dari Suara Harapan, yang harus sebentar benar-benar membawa aspirasi kami untuk dapat memperpanjangkan lidah kami di forum-forum tertentu di pihak atas. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dengan Bapak Pendeta itu memang benar-benar keluhan masyarakat kaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan pembangunan. Pemerintah dengan adanya dana desa ini kan masyarakat sudah cukup merasakan sejahtera.
Namun pemerintah juga dianjurkan kepada kami masyarakat supaya tanam. Setelah kami tanam dan sudah ada hasil, namun hubungan jalan ini memang sangat menyulitkan kami. Jadi masyarakat kami jika sudah tanam, ada kopi, ada kelapa, ada kemiri, ada pisang, lalu sebentar kita harus tenaga masyarakat ini tidak bisa pikul untuk bawa ke tempat peredaran uang, yaitu ada di pasar Lelogama nanti. Jadi sini hendak mengantar hasil bumi kacang ya, kacang yang nantinya akan bawa ke pasar ya. Ya, pakai untuk makan dan kalau lebih kita bisa jual di pasar. Bapak, ini jalan cukup memprihatinkan, cukup sangat-sangat tidak layak. Permintaan Bapak sendiri. Bapak dia mau siapa dulu? Bapak nama Absalom Tamois. Bapak Absalom Tamois. Bapak mau minta apa di pemerintah sekarang? Jalan, Pak. Oke. Ya. Jalan. Iya, jalan. Untuk mendekatkan kita sebagai masyarakat dari rumah ke kebun. Ke kebun ya? Iya. Ini berapa kilo dari sini, dari Fatu Metan ke Fatu Metan ke Fatu Suki 12 kilo 12 paling di bawah. Oh. Itu permintaan Bapak adalah akses jalan. Infrastruktur jalan ya. Oke. Karena itu diminta kepada pemerintah untuk melihat dengan mata hati untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Desa Fatu Metan dan Desa Fatu Suki ya. Bapak tetap semangat. Semangat, Pak. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas, dalam karya, dan saya ikut terlihat ya. Ya. Oke. Dah Bapak? Ya, terus. selamat. juga bisa bertanya, kenapa di kota-kota besar setiap tahun jalan itu diperbaiki, aspalnya diperbaiki. Sedangkan kita di desa, kita mau taruh situ bilang itu sudah tanam dasar bantuan ada di situ. Nah, di sini kami sebagai masyarakat manusia juga ada mati. Kenapa jalan ini dia dari dulu kalau memang sudah bantuan dari tahun 2010 sampai dengan 2025 ini jalan ini tidak bisa, dia harus kekal. Jadi di sini harapan kami kalau memang pemerintah izinkan lewat suara harapan bisa ajukan ini supaya kami bisa manfaatkan dana desa ini untuk memperbaiki demi untuk kelancaran hasil-hasil yang kami sudah tanam lalu bisa membawa ke pasar untuk membantu kami, karena masyarakat kami juga termasuk masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi di sini kami sebagai masyarakat Desa Fatu Metan, kami mohon kepada Bapak pemerintah supaya kalau dapat jangan boleh bilang mohon maaf, jangan dipilih-pilih atau ya jangan anak maskan separuh, anak tirikan separuh. Harus ada keadilan. Kita adalah warga Kabupaten Kupang. Jadi bagian dari NKRI. Jadi di sini sebelumnya kami hanya dari kami masyarakat, inilah harapan kami dan inilah buah pemikiran kami. Kami hanya salurkan kepada bapak-bapak kalau dapat izinkan kami untuk kami memperbaiki jalan kami untuk akses masuk ke desa bisa lancar. Jadi barangkali di sini banyak sekali yang kami mau menyampaikan, tapi yang diutamakan adalah hubungan infrastruktur ini harus jalan dan jaringan harus searah. Jadi di sini barangkali lewat penyampaian kami tidak sempurna, mohon bapak-bapak untuk sempurnakan kalimat kami dan menyampaikan penyambung lidah kami untuk dipertahankan apabila lewat forum-forum nanti.
Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Menarik pemirsa, kita telah mendengar ungkapan hati dari Pak Desa, dari Bapak Pendeta bersama juga dengan mewakili tokoh masyarakat Bapak, dan kita telah mendapatkan poin penting bahwa masyarakat yang ada di Desa Fatumetan, Kecamatan Amphoang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka juga adalah bagian dari NKRI. Mereka adalah bagian dari Kabupaten Kupang, mereka adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka juga mau mendapatkan hak-hak yang sama, hak-hak dasar, hak-hak kebutuhan yang sama seperti yang dialami atau dirasakan oleh masyarakat atau desa-desa yang lain. Mereka membutuhkan yang namanya keadilan. Mereka membutuhkan yang namanya kesejahteraan. Mereka tidak meminta lebih-lebih terhadap pemerintah yang lebih di atas. Mereka hanya meminta kurang lebih 2 poin penting. Yang pertama adalah masalah infrastruktur. Jalan yang sungguh sangat amat disayangkan ketika kita hendak berkunjung atau mau datang ke Fatumetan, atau para petani yang ada di sini, masyarakat yang ada di sini hendak keluar ke Kupang untuk mengantar hasil-hasil dari tanaman-tanaman yang mereka telah tanam berdasarkan apa yang disampaikan. Pemerintah menuntut untuk masyarakat tanam, tetapi ketika mereka telah tanam, mereka hendak mengantar hasil-hasil, mereka mengalami yang namanya kendala. Yang kedua, mereka juga mengalami yang namanya kendala terhadap jaringan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak bertiga, bahwa jaringan ini penting, apalagi pemerintah menuntut untuk digitalisasi. Karena itu pesan penting dari saudara-saudara kita yang ada di tempat ini adalah pemerintah sudah seharusnya membuka mata, melihat, mendengar, agar menjawab kebutuhan-kebutuhan yang sementara ini mereka alami. Pak Desa mengatakan bahwa sejak mereka mekar dari Lelogama, Amphoang Selatan, Lelogama, sudah puluhan tahun. Tetapi peran seolah-olah pemerintah di sini menutup mata. Seolah-olah mereka diabaikan. Seolah-olah mereka minta maaf, tadi disampaikan. Mereka minta agar mereka jangan dianaktirikan. Karena mereka juga adalah bagian dari Kabupaten Kupang. Di sini peran desa telah maksimal melalui dana yang dikucurkan, yaitu bangun infrastruktur rumah layak huni. Tetapi disampaikan oleh Bapak, akses jalan ini bukanlah milik dari desa. Tapi akses jalan ini adalah milik dari pemerintah Kabupaten Kupang, milik dari pemerintah provinsi, milik dari pemerintah pusat. Mereka tidak bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, karena regulasi mengatur bahwa ketika jalan kabupaten, provinsi, bahkan pusat tidak bisa diintervensi melalui dana desa. Karena itu yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah yang lebih di atas. Karena itu closing statement Pak Desa, sampaikan secara terang benerang apa yang Pak Desa mau kepada pemerintah. Ya, jadi baik, melalui kesempatan ini kami secara utuh, kami masyarakat Desa Fatumetan, saya mewakili sebagai yang diutus. Harapan kami, ya apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, bahkan juga rohaniawan, tokoh agama, ini benar-benar adalah keluhan dan keluhan dari hati. Dan ini sudah disampaikan berkali-kali saat rapat desa menjelang musrembang. Dan saya sebagai kepala desa hanya bisa menyampaikan bahwa kita diatur, regulasi mengatur kita. Yang disampaikan tadi oleh Bapak yang mewakili tokoh masyarakat, ya seringkali mereka usulkan kalau bisa jalan ini kita pakai dana desa, tapi regulasi tidak memungkinkan. Jadi oleh karena itu, kalau memang ini adalah status jalannya jalan daerah, ya kami mohon perhatian serius dari pemerintah sekarang untuk memperhatikan kami, karena kami juga adalah bagian dari Kabupaten Kupang,
bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian dari NKRI. Pergumulan kami sekian tahun, 70-an tahun sejak saya masih sekolah SD. Sampai dengan sekarang saya diutus untuk memimpin masih dirasakan. Terima kasih. Baik, karena itu pemirsa, di penutup kenapa kita hadirkan Bapak Pendeta, tokoh agama, tokoh rohani. Bapak Pendeta akan mendoakan pemerintah agar ini kita ada dalam syukuran Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, agar Roh Kudus bekerja untuk para pemimpin yang lebih di atas membantu saudara-saudara kita. Izin Bapak Pendeta, tidak apa-apa. Doakan kita, doakan buat pemerintah supaya Tuhan kasih kebijaksanaan, kasih hikmat agar peduli terhadap saudara-saudara kita. Siap. Izin, ayo. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk semua berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih hidup, kami berkarya. Itu semua tidak terlepas dari campur tangan dan anugerah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus menuntun menyertai kami sampai dengan saat ini. Hari ini Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan dari Suara Harapan datang bertemu dengan kami untuk mencari tahu apa saja pergumulan kami di Desa Fatumitan. Kami orang-orang di Fatumitan, kami bergumul dengan akses jalan. Sudah puluhan tahun kami merindukan supaya jalan kami dibenahi sehingga kami bisa menjual setiap hasil-hasil kami, sehingga kami juga mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui kesempatan ini, Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk menjadi perwakilan kami masyarakat, pemerintah dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai dengan pusat. Tuhan berkati mereka, Tuhan buka mata mereka, Tuhan urapi hati dan pikiran mereka, Tuhan gerakan hati mereka supaya juga melihat kami, orang-orang yang ada di Fatumitan, sehingga biarlah berkat Tuhan yang Tuhan salurkan melalui mereka dapat juga dirasakan oleh kami semua di tempat ini. Setiap pergumulan pemerintah-pemerintah kami tetap taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, memampukan mereka, menuntun, menyertai mereka dengan hikmat Tuhan. Tuhan tetap tanamkan iman takut akan Tuhan dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka bekerja, menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri kami, biarlah mereka bekerja dalam iman takut akan Tuhan, biarlah mereka bekerja seperti untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati, Tuhan terus mampukan mereka untuk benar-benar menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, membawa damai sejahtera bagi masyarakat yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka pimpin. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami, sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Demikian ngobrol pintar Suara Harapan di Desa Fatumitan, Kecamatan Ampong Selatan, Kabupaten Kupang. Semoga dapat didengar oleh pemerintah yang lebih di atas, oleh para pemangku kepentingan, agar sesegera mungkin menoleh dan melihat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mohon maaf, bukan memprovokasi, tapi sudah cukup mereka merasakan yang namanya penderitaan. Saatnya mereka butuh yang namanya menuju pada taraf kesejahteraan. Dari Desa Fatumitan, saya Peter Donati. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.